Masih. Coba tendang. Anginnya kemana? Nggak bisa kayak di topi. Aman bawa tendang itu Pak? Enggak. Aman. Hah? Enggak.
Kita mulai jam 7, 5 menit lagi. Isi presensi ya. Ayo. Loh, Kemana? mau ngerokok.
Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minggu lalu apa namanya, suaranya mungkin nggak karu-karuan karena kita menggunakan all story, jadi semua rantai ini tersebar. Contoh aja nih, langsung kita klik ini, quick draw column, ini suaranya campur sama itu kampanye minggu lalu. Sekarang nggak ada kampanyenya. Kita mulai saya ulang lagi mengenai flashback bedroom. Ini semuanya bisa ngeliat ya? Ini? Ya, oke. Iya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Saya ulang saja. Jadi
Eh, untuk yang ini belum saya share. Nah, jadi sekali lagi kita mulai dengan ini kondisi tanah apa? Kondisi SS sama RS. Saya langsung ini. Jadi set kelasnya sebagai SD saja. Karena kalau SE masih muter-muter lagi. Kalau SD ya itu logo. Itu. Ada SD terus ini. Astaga, Pak dosen hilang.
Ya, halo, halo. Suara off tadi. Halo. Suaranya bisa. Halo. Masuk, Pak. Oh ya. Ininya flat-flatnya Excel kelihatan ya? Putus tadi. Ya, ya, oke. Nah, ini kembali lagi ke sini. Apa tadi SS-nya sama S1 kita cari dari itu tadi apa RSA 2019 itu kita masukkan SS-nya dan S1, kemudian kita juga jangan apa namanya ini nanti bisa dihitung ini kalau SD saya ganti saja SD saja D165. Nanti semuanya yang minimal D saja. Kalau A ya enggak apa, B ya enggak apa, C ya enggak apa. Tapi kalau keluar E ganti D saja. Karena nanti ngubah-ngubah terlalu lama. Nah, dari hasil perhitungan risk kategori itu satu, kemudian nah ini yang A1 ini saya tunjukkan. Ini kemungkinan rupanya nggak bisa. Nah ini nanti lihat di datanya, kalau misalkan keluarnya TB kalau ada tulisannya TB itu tidak dibatasi. Kemudian TI itu tidak diizinkan. Nah, ini. Jadi misalkan keluarnya A1, ini maksudnya yang untuk apa namanya respon spektrum. Tapi kalau statik ekivalen tidak masalah. Ini tidak terlalu bermasalah. Yang ada TI maupun TB. Kemudian 48 ini meter. Jadi diizinkan kalau misalkan keluarnya D keluarnya di soalnya cuma sorry. Nah, misalkan ini gedungnya ini kan cuma 30 meter kan ini, 31,5. Ini kalau saya total 31,5. Oh, ini kali ini kalau saya total 30,5 ya. Nah, jadi kalau nanti hasilnya di sini, misalkan tadi ini
sistemnya kalau kita pakai A1, kita lihat A1 ini. Terus set kelasnya SE. Berarti E. Nah ini, misalkan ini. Yang F tidak ada. Jadi kalau keluarnya A1, kemudian ininya SE, diizinkan. Kalau yang A1. Karena kita masih 31 meter tingginya. Jangan ini kan 48, jadi diizinkan. Tetapi kalau misalkan A5 itu misalkan D 12 meter cuma, diizinkannya cuma 12 meter. Atau sekitar kalau 4 meteran itu 3 lantai saja. Kalau lebih dari 3 lantai tidak bisa. Nah, tapi kalau C baru ini tidak dibatasi. Kalau yang biasanya yang biru-biru yang sering dipakai. Kemudian nomor 4 ini juga sama. Kalau keluarnya 48, oke, 48 ini kalau 4 meteran sekitar 12 lantai. Kalau 4 meteran ini sekitar 8 atau 7 lantai. Kemudian C terutama. C itu C ya ini. Moment resisting frame system. Ini ada, ya itu tadi. Kalau TB boleh, kalau TI tidak diizinkan, tapi kalau ada angkanya itu meternya. Ya itu tadi. Jadi kita punya ada D building frame, ada macam-macam miliknya. Yang seri ya, jadi kalau saya beri warna tabel 9 kurung 12, 9-nya hitam, 12-nya warna merah, itu maksudnya SNI-nya sama, yaitu SNI kalau warna hitam itu untuk SNI 2012 tabel 9, tapi kalau tabel 2019 tabelnya ganti nomor tabel, nomornya jadi 12, tapi sama. Ya, saya ajukan lagi. Jadi kita lihat lagi kategori risiko 1. Ini dari tabel juga. Ini kategori tabel risiko 1. Ini tabelnya. Kemudian kategori 1 ini. Kategori itu 1 sampai 4. Kemudian ini. Ya, sama. Di SNI-nya sama, apa? ASCE. Cuma bedanya bahasa Inggris saja. Tabelnya ada tabelnya sendiri, saya nggak hafal. Nah, kemudian sistemnya. Kemudian kita cari kembali ke etapnya.
Jadi waktu kita ada desain pertama kali itu yang itu tadi untuk gempa. Ini jangan lupa nih, mesos. Mesos itu di SNI itu 0,25. SNI-nya berapa dia? Saya lupa. SNI-nya ada tulisan 25. Oh iya, lupa tadi saya ada SNI 772. SNI 772.
ton 772. Berat seismik. Nah ini berat seismik efektif. Jadi ada istilah minimum 25% beban hidup lantai. Jadi waktu kita isi ini jangan lupa 772. Saya lupa terus mesti dicatat. Tujuh dua berat seismik efektif. Ini yang masuk di Mesos. Yang ada tulisan 25% ini. Nah ini. Jadi yang ini tidak usah dipilih, yang milih yang ketiga. Dead load, kalau ada STDL atau superimpose-nya tetap 1, lag-nya 0,25. Jadi di Mesos define Mesos modify yang ini dicentang, dead load-nya 1, left load-nya 0,25. Ini dari tadi SNI 772 tadi. Mesos itu di etap define Mesos, ya, define Mesos, ya, itu tadi caranya. Define Mesos, modify live load, dead load tinggal diganti.
Untuk respon spektrum saya kira sudah tahu function respon spektrum. Kita pilih yang KSCE 716 ini. Ini yang kita pakai tadi, yang dari ini, dari RSA 2019 7046 30445, long periodnya 20, set kelasnya D. Oke. Ya. Kemudian yang ini yang belum, saya lupa terus, load kombinasi. Load kombinasi itu saya bukakan rumusnya. Load kombinasi mana ya, lupa saya. Bukan. Tahu. Load kombinasi
Ini boleh. Ini benar. Kombinasinya itu ini. Ya, halo. Dengar ya? Dengar Pak. Iya. Untuk kombinasi ada banyak. Nomor 1, 2 umum. Nomor 3 itu
1,2 ini. 1,2 ditambah 0,2 SDS. SDS-nya kan 0,6027. Rho-nya kita anggap 1,3. Jadi SDS-nya dihitung dulu dari RSA Surabaya. Kalau SD SD Surabaya. Nah, ini ada CS-nya. Oh, biru nih. Nah, ini. Tuh, tadi. Oh, ya. SDS-nya kan 0,58. Kita masukkan di sini. Nah, ini hasilnya ini. Satu koma 2 plus 0,2 dikali 0,58 ya 1,316 0,58 ditambah rho 1,3 itu ini. Jadi kalau Gx itu ini plus minus Gx itu G arah X, Gy G arah Y. Jadi plus dulu, left load-nya 1 terus. Ini yang apa, dead load. Kemudian yang L 1. Kemudian QA-nya itu macam-macam. Jadi
Q-nya pertama kali itu 1,3 dikalikan, ini kan ada rho dikalikan QE. QE-nya itu ini, jadi 1,3. Yang satunya 0,3 kan ini. 0,3 dikalikan 1,3. Jadi 1,3 dikalikan 0,3 jadi 3,9. Jadi ini QX, QY, ini QX. Nah ini gantian. Ini persis semua. Ini gantian. Ini plus, plus, kemudian min, plus min. Jadi pertama plus, kedua min, pertama plus plus, kedua plus min. 1,3 sama yang ini min. Kemudian yang ini min. Yang ini plus. Kemudian min semua. Ini bukan 3,9. Apa? 0,3, 1,3 kali 0,3. Gitu. Ini sama. Jadi ada 20 kan? Ya 20. Ini dimasukkan satu. Nah, kemudian gantian. Yang ini tetap lagi. Yang ini Y-nya, QJ-nya yang 1,3 sekarang. Yang QX-nya 0,3, berarti yang 0,3 kali 1,3 sama ini. Jadi ini plus lagi, ini kan plus plus, kemudian lagi plus min. Ini plus min plus. Yang ini plus sekarang. Kemudian ini min min. Nah, jadi bolak-balik. Jadi ini semuanya sama. Ini 1,2 ini rumusnya. Dikalikan 0,2 dikalikan SDS-nya. Nah, itu yang ini. Satu kombinasi. Berikutnya nomor 7. Jadi yang nomor 5. Nomor 4 enggak usah. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 itu min 0,9 min 0,2. Jadi min 0,9 min 0,2 dikalikan SDS. Satu sama. Jadi ini semua sama seperti tadi. Yang ininya persis ini. Kemudian ada lagi envelope. Envelope ini tujuannya itu semuanya dibikin satu semua. Jadi semuanya itu nanti ada yang terbesar. Ini jangan lupa load kombinasi, kombinasi nih saya lupa terus. Jadi ini SDS-nya sudah dapat dihitung dari respon spektrum tadi, ya Pak, RSA 2019. Nah, di etapnya itu
Ini kita rubah nih. Jadi yang ini tetap nomor 12 yang tadi. 1,4, 1,2 ini sudah apa? Standar paten. Tapi yang nomor 4 dan seterusnya itu nanti bisa diisi sendiri. Ini input ini 1,316 nomor 3 lumayan banyak di sini. Satu koma saya kecilkan. Oh, betul. Ini di load kombinasi. Tuh, apa? Bentar, lama. Oh ya, ya. Bentar. Nah ini load kombinasi. Ini tadi deh. Saya modify dulu. Satu koma 316 add, kemudian labnya itu add, kemudian ini saya delete key, satu koma 316 D plus L 1 kan plus 1,3 X plus 0,39 Y. Add. Nah ini yang respon spektrum istilahnya sama 1,3. Kemudian yang arah Y 0,39.
add, nah, delete. Jadi ini sudah oke. Kemudian kita ganti di copy saja. Ini nomor 4. Yang ini min. Yang ini plus. Ya, ini ganti min. Add, kemudian yang ini di delete. Nah, saya modify biar ada penggangnya. Copy. Nomor 5. Yang min yang ini sekarang. Berarti ini yang min. Ini delete. Ini persis. Kemudian yang nomor 6. Ini ada, ya nomor 6. Bentar. Yang ini saya edit dulu. Ini yang min. Nah ini. Nomor 5 ya. Min, ini ya. Edit. Sekarang saya copy. Nomor apa sudah. Ini saya copy. Ya, ini. Jadi min semua. Nah, sudah. Sekarang kebalikannya. Tadi kan 1,3 ini. Yang beda kan yang ini sekarang. Y-nya dibalik. Yang kita copy dari sini juga boleh. Enggak. Nomor 6. Yang ini jadi 0,39. Yang ini jadi 1,3. Nomor 6 0,3 plus 0,39 px plus 1,3 y. Ya, saya lihat lagi. Ya, oke. Sekarang saya copy. Satu koma yang ini jadi min. Ini nggak bisa, ini 7. Ini min. Oke, saya edit. Ya. Sekarang kita copy. Min 1 berarti ini min ya. Yang ini plus 1,3 y
plus min, ya betul. Ini yang min, yang plus. Oke. Waduh, ini 8. Ya, nggak balik, nggak apa-apa. Sekarang saya copy ini plus min, saya copy lagi nomor 9. Min nomornya saya copy pakai ini saja biar nggak nulis banyak. Udah ganti nomornya. Ya, nomor 9. Ya, ini ya. Kemudian nomor 10. Copy dari sini saja. Add copy. Ini kok min copy. Ini 3. Salah nomor. Ini seharusnya nomor plus min plus min berarti nomor 6 ini. Ini nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. Biar saja enggak urut. Nah, sekarang kita ngopi yang ini saja. Yang ini kan persis. Yang beda, yang ini ya persis. Yang beda yang ini. Nol 0,784. Nol 0,784. Nomor 11. Ya. Nomornya ada satunya belakangnya. Thailand. Ya, seperti itu. Jadi yang nomor 12, 13 dan seterusnya nanti bisa dibikin sendiri. Mana tadi? Nah, ini. Jadi itu nomor 11 sampai ke apa? 18. Nah, yang terakhir itu envelope. Envelope nomor berapa tadi? 19 atau 20? 19. Jadi 11 sampai 18 bisa
di otak-atik lagi persis. Nomor 19. Sekarang nomor 19, add-nya combo. Nomor 19. Envelope. Nah, nanti ini tujuannya envelope ini. Envelope. Untuk mengambil yang maksimum semuanya mulai dari 1 sampai ke 18 tadi. Nah, ini milihnya itu tadi kan linear add. Yang ini enggak, envelope pilihannya. Khusus yang nomor 19 ini envelope. Nah, ini semuanya mulai nomor 1, bukan deadload lagi. Pilihannya ini. 01, 1 ini. Ininya 1. 2 sampai 18. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai 18 kan tadi belum. 12 sampai 18 ya belum, nanti bisa diudah untuk sini. Jadi khusus yang envelope itu ininya scale faktornya 1, tetapi yang ini pakai yang sudah dibikin tadi. Nomor 1 sampai nomor 18. Ini kebetulan sampai 11. Jadi itu maksudnya itu. Jadi yang 11 sampai 18-nya belum saya bikin kan. Nanti Anda bikin. Ya. Jadi untuk yang load kombinasi itu seperti ini. Load kombinasi. Rumusnya tadi. Nih, dan seterusnya sampai 18. Nah, rumusnya tadi itu ini. Cuma nomor 1, 2, 4, 3, 4-nya ya relatif enggak terlalu penting. Nomor 5, 7 itu ada rumusnya, ada row-nya. Row-nya ini sebenarnya ada yang 1, ada yang 1,3. Kalau 1 ada syaratnya. 1,3 ini enggak pakai syarat. Kalau kita milih row sama dengan 1, ada syaratnya. Ini ada istilahnya redundancy. Jadi ada faktor menghitung redundancy. Nanti saya ajarkan juga. Jadi ada ini ada nanti ada faktor redundancy. Kalau ada syaratnya. Kalau kita ada milih 1 dan 1,3. Kalau 1,3 sudah tidak pakai mikir, langsung 1,3. Tetapi kalau 1 kita harus mikir, artinya apa namanya, ngecek, bukan mikir, ngecek, harus ada ngecek redundancy. Kalau yang 1,3 sudah enggak ngecek-ngecekan lagi. Jadi ada syaratnya. SNI-nya mana? Ini SNI pasal yang gempa maupun anu ini sama. Apa namanya? Yang SNI 2012 maupun yang 2019 sama anunya, apa namanya, rumusnya di SNI 1726 2012 sama 1726 2019. Mungkin pasalnya beda, tapi nomor beban sementaranya itu 1,2 dan seterusnya. Beban sementara itu maksudnya itu apa namanya, gempa itu kan tidak terusan. Tapi kalau beban tetap pasti ada itu 1,4 DL dan nomor 2-nya 1,2 DL plus live load itu pasti ada. Tapi kalau beban sementara itu terus apa maksudnya, gempa itu kan tidak terusan tiap hari ada. Jadi 10 tahun atau 25 tahun belum tentu kena gempa. Ya, itu yang apa namanya
beban load kombinasi. Jadi load kombinasinya itu banyak. Satu hitungan ada 20. Nah, ada lagi kalau hitungannya untuk pondasi. Nah, kalau yang pondasi tadi, kalau ini yang untuk struktur atas. Kalau pondasi ada juga pembebanannya. Nanti dimasukkan sama seperti itu. Cuma bedanya kalau ini beban tetapnya itu 1 DL atau apa? DL saja. Yang nomor 2-nya adalah DL plus LL tanpa faktor. Jadi nomor 1 DL, nomor 2-nya DL plus LL tanpa faktor perkalian untuk fondasi. Jadi bagian atas istilahnya pakai ultimate, untuk yang fondasi pakai layan, service load. Yang tadi ultimate load, yang ini service load. Service load bebannya tidak ada perkalian. Jadi untuk sementara apa namanya, pembebanannya kan ini ceritanya untuk struktur gedung atasnya. Untuk yang fondasi kan belum. Jadi kita bicaranya yang struktur atas dulu, yang nilainya apa? Yang ada ultimate load-nya. Kemudian berikutnya setelah load gauge, ini yang jangan lupa, kalau RSX tadi kan yang di X tadi respons spektrum, ininya respons spektrum. Jadi kita modify-nya itu di sini. Respons spektrum ini ada pilihan, kalau yang atas itu linear static, kalau yang RSX itu pakai respons spektrum. Kemudian fungsinya yang tadi pakai gempanya ASCE 716 untuk kota Surabaya. Jadi sekali lagi ya, untuk yang ini relatif mudah sekarang. Ada kemudahan dalam menghitung gempa. Untuk yang X U1, jadi yang pakai yang ini tadi Surabaya, ini saya kira sudah bisa, ini gampang. Ini pakai yang tanah sedang, tinggal dihitung, jebret, langsung hasilnya. SDS-nya sudah terhitung, tinggal dimasukkan di rumusan tadi untuk apa, load kombinasi. Sama yang RSY, respons spektrum, ini UY. Nah, skill faktornya pertamanya itu adalah G dikalikan I per R untuk skill faktor. I per R-nya dapat dari mana? Ini tadi.
Ini R-nya nih. Kemudian yang contohnya ini pakai apa nih? I-nya. I-nya nah ini kategori risiko 1, faktor keutamaan 1. Nah ini I-nya. I-nya 1. Jadi G-nya itu 9806,65 meter per detik kuadrat. I-nya 1, ini G. I-nya sama dengan 1. R-nya tadi berapa itu? 5 ya, enggak salah. Oh ini, ya 5. R-nya jadi 5. Ah, ini R-nya. Ya. Jadi langsung diisi di etapnya, nggak usah direpot-repot. Nah ini sudah yang berubah. Jadi saya tambah ini, saya lupa. Nah ini ya 9850 ini. Saya copy. Saya bagi 5. Kali 1 bagi 5. Nanti yang bawahnya saya delete. Nah ini 1961,33. Saya copy untuk yang X. Ini U1 X. Kalau U2, kalau Y U2. Nah itu. Kemudian kita running. Kita cek.
Oh ini base reaction. Nggak usah ini. Ini saja base reaction. Kita mau lihat yang statik ekivalen dengan yang ini. Perbandingannya yang mungkin minggu lalu, tapi saya ulang. Yang respon spektrum, kita cukup ini diklik kanan. Nggak usah banyak-banyak. Nah ini, kita pakai yang ini statik ekivalen. Kemudian yang ini respon spektrum. Duh, bentar. Salah. Klik ini. Nah ini isinya cuma ini saja. Fokus. Nah, diklik luar. Ya ini dilihat, kita lihat. Supaya gampang kita masukkan ke Excel, export ke Excel. Ini harus 100%. Ini yang X dengan X, yang Y dengan Y. Ini kan sisiku saya isi di bawahnya saja. Absolut. Ini juga absolut. Kemudian yang ini absolut juga boleh. Enggak ya, enggak apa-apa. Nah ini bedanya. Yang bawahnya 1,551 kita naikkan jadi 1,56. Jadi 1,58. Jadi yang 572 dibulatkan jadi 158, 1551, ada 51-nya dinaikkan jadi 156. Nah, kembali ini jadi 1,58 ya. Selesai. Nah, ini tadi diulang. Load case-nya diulang. Di respon spektrum. Ini tadi kan X-nya kan harus dikalikan 1,58. Ini langsung saja dikalikan 1,58. Kali 1,58. Add, biar ngitung. Ini kita delete. Untuk yang X. Untuk yang Y, saya modify
dikalikan 1,56. Rakyat kemudian delete. Nah ini jadi tadi yang ada tulisan 3.000 awalnya tadi itu dari sini. Jadi respon spektrumnya yang tadi, yang ini tadi D9806.65 dikalikan 1 dibagi 5 dikalikan 1,58. Ini hasil nih. Ini yang bawahnya juga ini yang X. Untuk yang Y dikalikan 1,56. Itu saya lupa nanti. Kalau enggak saya tulis di sini. Nah, lupa. Ini harus dilepas dulu. Di unlock dulu. Oh ya sudah, ini tadi. Ini sudah. Nah, kemudian kita ulang. Running lagi. Dicek yang tadi, geser tadi. Nah, ini dicek sebelum menginjak yang lain. Ngecek ini lagi. Ini kan increase reaction. Kita cek yang tadi itu. Nah ini 9197 1988. Nah ini tidak masalah ini. Sudah lebih dari 100%. Jadi 1988 dan 1997 ini sudah oke. Mau dikurangi lagi ya tidak perlu lah, terlalu sedikit. Kalau tadi kan sudah harus dikalikan 1,57 kan besar sekali. Tapi kalau yang ini relatif kecil. Nah, berarti selesai anunya apa? Untuk pembebanannya sudah selesai. Nah, sekarang kita ke arah desain sekarang. Untuk ngitung betonnya. Ini di sini ada concrete frame. Kita cari dulu. Mau pakai longitudinal yang tulangan memanjang. Ya. Oke. Desain langsung. Nanti ini ada gambar kalau betonnya. Ini apa ini? Oh, klik. Ya, tidak ada masalah. Ini belum terhitung. Tadi itu cuma ngecek dulu. Kita ini kombinasi. Yang tadi
Ini kalau ini kita klik di sini dikembalikan saja. Kita cukup yang ini saja, envelope. Nah ini, biar yang lain, yang envelope ini sudah mewakili nih 1 sampai 11, harusnya 18. Envelope ini sudah cukup, jadi tidak usah ngitung yang lain. Kalau mau enggak apa-apa, maksudnya enggak mau itu boleh. Kita masukkan semua, nanti dibandingkan dengan nomor 19. Di shift, kliknya ini shift dan klik. Nah, kemudian dipindah ke sini semua, ini kosong. Jadi 1 sampai 19. Nah, kembali lagi ke sini. Kita mau nyari ulangannya pakai apa? Penulangannya. Nah, ini kita pakai yang 31814 ini sama SNI 2847 2019 ini persis. Karena 2019 itu menerjemahkan ini. Menerjemahkan ECE 31814. Beda 5 tahun. Tidak apa-apa sudah. Kemudian ini kita lihat. Desain kategori D, ya tadi kan D kan. Kemudian Omega, Row, SDS. Nah ini kita ganti. Row 2,5. Row-nya tadi kan 1,3 kan. Yang tadi itu loh. Yang di kombinasi. Yang Omega ini row-nya 1,3. Kemudian Omega 0 2,5. SDS-nya tadi 0,58. V benar. Ini pakai ini benar. V-nya benar. Ini sudah benar. Jadi kita merubahnya ini saja. Kategori ya sudah pakai D kan. Oke. Nah setelah itu sudah selesai. Kalau baca pakai ini kan kita ngomong tone. Nah ini mulai start. Ini dia jalan sendiri, hitung balok sama betonnya. Jadi pelajaran beton sudah tidak payu. Jadi kolomnya maupun baloknya sudah dihitung, termasuk bim kolomnya juga. Itu dihitung semua. Itu kolom, jadi kolom. Nah ini sudah selesai. Nah nanti kalau sudah selesai ini, kita lihat warnanya apa. Kalau warnanya merah muda, ini masuk. Nih kita cek salah satu. Di klik kanan. Nih.
kolomnya 50-50. Ini penulangannya. Masuk semua. Nah, ini tadi envelope. Envelope-nya ini mewakili, ini kan tadi float kombinasinya mulai 1 sampai sekian. Nah, yang paling besar dia ngambilnya. Ini yang mana nih kok enggak ada nih? Nah, ini nanti dibandingkan semua. 574, 574. Ini paling gede nih. Nah, ini. Dia yang ngambil yang paling gede itu tadi pasti ada itu. Cuma kelewatan. Atau di titik lain. Tapi dia sifatnya ambil yang paling gede. Yang envelope itu yang ambil paling gede. Ini 574,73. Ini 574,73. Yang kecil-kecil diabaikan. Jadi makanya pakai itu saja. Kalau yang kita kayak 1,4 sama 1,2 tambah ini 1,6 ini ID-nya. Itu enggak perlu apa geser sama pun yang geser minor ataupun geser major. Jadi ini kolom ini kita masuk semua. 574 ini 573 ini ngambilnya yang paling gede. Ini juga 57641, ini 57641 itu yang paling gede yang diambil. Kalau Anda pakai yang ini satu-satu harus apa maksudnya metani satu-satu. Kalau ini kan tidak perlu metani, langsung envelope ini, makanya saya bandingkan. Ini mesti ada ini. 2673 itu pasti ada di salah satu, cuma mungkin bukan yang di sini, di yang lainnya. Tapi yang jelas itu yang ngambilnya yang paling gede. Dia mencari. Ini gini maksudnya. Ini kita ngambilnya si komputernya itu cuma 3 titik saja. Ini yang kolom kan. 3 titik saja. Ini di titik 0 bawah sendiri. Titik 4,05 ini yang paling atas dalam satu kolom. Nah, mungkin dia itu ngambilnya di ini kan sebenarnya banyak, nggak hanya 3 titik. Ini supaya tidak banyak apa outputnya, supaya tidak banyak. Ini kan ada 1 juga ada, 1,5, 4 juga ada. Nah, itu pasti ada angka 2673 atau di 0 ini kan 0 0 ini 0,001 apa segala macam. Dia itu ngambilnya itu yang paling gede. Jadi kita tidak usah repot. Kemudian kita ngelihat detailnya. Bentar, milihnya salah satu. Kita pakai yang ini satu. Ini diklik, kita lihat detailnya. Nah, ini hitungannya ini. Hitungannya komputer not available. Ini tidak perlu maksudnya. Jadi ini sudah masuk semua. Untuk yang ini misalkan ini kan 576 sama 574. Ini coba lihat. Ini 574 ya lain. Oh, ini kombinasi pembedanya. Major itu di situ. Itu yang summary-nya. Untuk yang satu-satu nih, itu yang flexural detail ini yang kolom, bukan apa, yang lentur. Yang lentur sudah ada hitungannya semua, artinya sudah sip semua. Kemudian yang geser, jadi yang lentur, ini sudah detail. Kalau ini semua summary, gabungan dari semuanya ini. Shear, geser. Nah, ini ada hasilnya. Kemudian join shear, ada nilainya. Kemudian ada BCR, BCCR. Ini beam kolom
Beam kolom ini. BCCR ini adalah singkatan dari ini. Beam column capacity ratio. Ini di pelajaran beton ini, beam column. Dan envelope semuanya dijadikan satu. Envelope. Yang paling gede semuanya dijadikan satu. Ini bottom, yang tadi 26 ini lebarnya 1,07%, minimal kan 1. Tapi ya, ini teoritisnya, artinya penulangan yang dipakai pun pasti lebih besar dari ini. Nah itu. Untuk ini diagram interaksinya. Tiga dimensi, biasanya kan 2 dimensi. Yang ini diagram interaksinya 3 dimensi. Lebih mantap lah. Kebetulan M2-nya 0, jadi yang M3 ya sama juga. Kita 2 dimensi, karena M2-nya 0. Ini sudah include V, kalau ini tidak pakai V, lebih gede. Kemudian dikurangi FY. Tapi yang pakai yang umum itu yang ini. Yang pakai V ini. Ini bentuk ini nih sama dengan ini. Ini diagram MN-nya. Nah,